Halo semuanya, pernah nggak sih Anda lihat botol plastik bekas terus kepikiran, kayaknya ini bisa jadi sesuatu yang keren deh? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya sampah yang biasa kita lihat bisa kita sulap jadi karya seni yang benar-benar bikin kagum. Yuk kita mulai petualangannya. Coba lihat ini deh. Di satu sisi ada botol plastik biasa yang mungkin sebentar lagi berakhir di tempat sampah. Di sisi lain ada vas bunga yang kelihatan mewah banget. Percaya nggak kalau benda cantik ini asalnya ya dari botol plastik tadi? Inilah keajaiban transformasi yang akan kita pelajari bareng-bareng. Jadi, apa dong rahasianya? Eits, ini bukan sulap, bukan sihir. Jawabannya adalah beberapa teknik dasar kerajinan yang ternyata gampang banget buat dipelajari siapa aja. Siap-siap ya, karena setelah ini cara Anda mandang barang bekas bakal berubah total. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bangun fondasinya dulu dengan teknik potong dan sambung. Terus, kita kasih sentuhan seni lewat teknik bentuk dan lipat. Lanjut ke metode unik menjahit plastik, lalu kita percantik dengan menghias, dan akhirnya, kita lihat deh transformasi penuhnya. Setiap karya yang hebat, percayalah, mulanya dari sini. Cuma ada dua langkah fundamental. Kita bongkar dulu bahan yang ada, lalu kita bangun lagi jadi sesuatu yang sama sekali baru. Ini benar-benar jadi dasar dari semua kreativitas. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, teknik potong. Anggap aja ini kayak kita lagi nyiapin bahan-bahan sebelum masak. Tujuannya simple, kita buang bagian yang nggak perlu, dan kita siapin potongan-potongan dasar yang bakal jadi kerangka karya kita nanti. Nah, kelihatannya sepele ya, cuma 3 langkah. Tapi ini kunci banget loh. Tanda yang presisi, alat yang pas, dan motongnya yang hati-hati. Itu yang ngebedain hasil karya kita kelihatan profesional atau malah kelihatan, ya, asal jadi. Kalau tadi kita misahin bahan dengan teknik potong, sekarang kita satuin lagi pakai teknik sambung. Ini ibaratnya lem super yang bakal nyatuin semua potongan jadi satu karya utuh. Apalagi kalau kita mau gabungin plastik dengan bahan lain. Nah, milih perekat itu nggak boleh asal. Supaya sambungannya mantap, kita harus tahu kapan pakainya. Lem tembak itu juaranya buat nyambungin potongan besar yang butuh kekuatan. Kalau buat hiasan-hiasan enteng biar hasilnya bersih, double-sided tape paling pas. Terus, kalau butuh sambungan yang super kuat tapi tetap fleksibel, kawat itu jawabannya. Oke, fondasinya udah jadi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu nambahin sentuhan seninya. Di tahap inilah si botol plastik mulai lupa sama wujud aslinya dan kita kasih jiwa yang baru. Teknik bentuk ini ibaratnya kita lagi jadi pematung. Kita nggak motong-motong lagi, tapi kita bujuk si plastik buat berubah wujud. Kita ubah sesuatu yang tadinya kaku dan lurus, jadi lebih luas, lebih organik, dan pastinya lebih enak dilihat. Dan lihat deh hasilnya. Luar biasa kan? Cuma dengan sedikit sentuhan panas, pinggiran botol yang tajam dan kaku itu bisa berubah jadi lengkungan yang super elegan. Di titik ini, kita udah nggak lagi ngomongin sampah. Ini udah jadi calon patung. Kalau teknik lipat, coba bayangin aja kayak origami, tapi bahannya plastik. Kerennya, kita bisa ciptain volume dan kekuatan dari bahan yang tadinya datar, cuma dengan ditekuk-tekuk aja. Nggak ada bahan yang kebuang, dan plastik yang tipis pun bisa jadi lebih kokoh. Sekarang, kita masuk ke teknik yang mungkin nggak Anda duga sebelumnya, menjahit. Iya, beneran, menjahit plastik. Ini tuh cara yang efektif dan artistik banget loh, terutama buat nyambungin potongan plastik yang agak tebal. Kutipan ini benar banget kan? Ini ngajak kita buat mikir out of the box. Menjahit itu bukan cuma buat baju aja. Di dunia kerajinan, ini adalah skill serbaguna yang bisa nambahin sentuhan personal dan detail yang indah ke karya kita. Jadi, menjahit di plastik itu kita dapat 2 keuntungan sekaligus. Pertama, sambungannya jadi super kuat tapi tetap fleksibel. Kedua, warna benangnya itu sendiri otomatis jadi bagian dari hiasan. Jadi, fungsi dan keindahan dapat dalam satu langkah. Keren! Buat mulai, kita nggak perlu pusing-pusing. Cukup kuasai 2 tusukan dasar ini aja. Ada tusuk jelujur yang bentuknya kayak garis putus-putus. Ini buat nyambungin 2 bagian dengan cepat. Nah, satu lagi tusuk veston. Ini gunanya buat merapikan pinggiran bahan. Selain nyambungin, dia juga ngelindungin tepian plastik dan bikin hasilnya kelihatan pro banget. Akhirnya, kita sampai di tahap yang paling ditunggu-tunggu. Finishing touch, alias menghias. Disinilah kita benar-benar ngasih nyawa ke kreasi kita. Mengubahnya dari sekedar barang kerajinan jadi sebuah karya seni yang punya cerita. Sini, saya kasih tahu rahasia kecilnya. Menghias itu punya 2 tujuan. Yang pertama, ya jelas, buat bikin karya kita jadi cantik. Tapi tujuan kedua yang gak kalah penting, ini trik cerdas buat nyembunyiin bagian-bagian yang kurang sempurna, misalnya bekas lem atau sambungan.
Cerdik kan? Cara menghias itu banyak banget. Anda bisa cat ulang biar warnanya baru, bisa tempelin manik-manik atau biji-bijian biar ada tekstur, bisa juga gambar pola pakai spidol permanen, atau bahkan pakai teknik decoupage. Pilihannya nggak terbatas, tinggal sesuaikan sama gaya Anda. Nah, sekarang saatnya kita tarik benang merah dari semua yang udah kita bahas. Mari kita lihat gimana gabungan semua teknik tadi bisa bekerja sama untuk menciptakan hasil akhir yang spektakuler. Garis waktu ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Perjalanannya dimulai dari memotong botol, terus kita sambung jadi bentuk baru. Kita kasih sentuhan artistik biar melengkung, kita perkuat lagi dengan jahitan, dan sentuhan terakhir, kita hias sampai jadi mahakarya. Kelihatan kan, gimana setiap langkah itu saling mendukung satu sama lain? Pada akhirnya, ini bukan cuma soal ngubah botol jadi vas, ini jauh lebih dalam dari itu. Dengan kita menguasai teknik-teknik simpel ini, kita sebenarnya lagi membuka kunci potensi kreatif dalam diri kita sendiri. Kita belajar melihat peluang di tempat yang orang lain cuma lihat sampah. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Setelah berhasil mengubah botol, kira-kira apa lagi yang akan Anda ubah selanjutnya? Coba deh, lihat sekeliling Anda. Kaleng bekas, kardus, pasti ada transformasi hebat lainnya yang sedang menunggu untuk Anda mulai.